Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 2. Saya Aprilia Meisha. saya Talma Falahria Putra dari kelas 11 IPS 2. Saya Atika Nanda Khoiria dari kelas 11 IPS 2. Saya Zahra. Saya Hairunisa Ratu Putri dari kelas 11 IPS 2 akan menjelaskan materi dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang politik. Kolonialisme adalah upaya yang dilakukan oleh negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Pada umumnya, kolonialisme mempunyai tujuan untuk mencari dominasi ekonomi dari sumber daya alam, tenaga kerja, dan perdagangan di wilayah tersebut. Adapun imperialisme merupakan istilah yang berasal dari kata imperator, artinya memerintah. Hal ini berarti bahwa imperialisme adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Perubahan sistem politik dan pemerintahan yang signifikan ini menyebabkan hilangnya kekuasaan politik dari para penguasa Indonesia ke tangan Belanda. Adapun beberapa dampak imperialisme dan kolonialisme di Indonesia dari sisi politik, antara lain: Dampak pertama yaitu penerapan sistem indirect rule atau sistem pemerintahan tidak langsung dengan menjadikan para bupati sebagai penguasa VOC. Saat itu, VOC mengangkat gubernur jenderal dengan dibantu oleh 4 dewan India. Dikatakan tidak langsung karena terdapat susunan bagan pemerintahan yang dipimpin oleh gubernur jenderal, di bawahnya ada beberapa gubernur, dan di bawah gubernur terdapat presiden dan wakilnya. Di bawahnya lagi terdapat raja dan bupati sebagai pengatur wilayah dan penghasilan wilayah tersebut. Dampak yang kedua, munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. Ada beberapa contoh perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Perang Saparua di Ambon, terjadi pada tahun 1817, dipimpin Thomas Matulesi atau biasa dipanggil Patimura. Yang kedua ada Perang Paderi di Sumatera Barat, terjadi pada tahun 1803 sampai 1838, dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Yang ketiga ada Perang Diponegoro, terjadi pada tahun 1825 sampai 1830, dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Disadari atau tidak, dengan datangnya pemerintahan kolonialisme ke Nusantara sangat mempengaruhi bentuk pemerintahan di Indonesia. Sebelumnya, sistem pemerintahan di Indonesia merupakan sistem kerajaan atau turun-temurun. Lalu semenjak datangnya pemerintahan kolonialisme ke Nusantara, yaitu Jenderal Dendels membawa perubahan administrasi dan politik Indonesia dengan lebih modern. Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial lewat divide et impera. Melalui divide et impera, pemerintah kolonial Belanda berhasil memengaruhi penguasa-penguasa di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya. Berhasil membuat penguasa daerah tunduk, berarti juga dapat mengatur beberapa kebijakan baru, seperti membagi wilayah Hindia Belanda khususnya Jawa menjadi 9 prefektur dan 30 regenskap. Tiap prefektur dipimpin oleh prefek yang merupakan orang Eropa, sedangkan bupati merupakan orang pribumi bangsawan. Selanjutnya, gubernur jenderal dibantu oleh 6 departemen, yaitu kehakiman, keuangan dalam negeri, kebudayaan dan kepercayaan, ekonomi, serta kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik Pax Nederlandse di akhir abad 19 menuju awal abad 20. Pax Nederlandse adalah perubahan sistem pemerintahan dari administrasi tradisional ke sistem administrasi modern. Sekian dari kami. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.